Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas eh, tugas yang diberikan oleh Ibu. Eh, Berikut ini video penjelasan tugas final dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari kelas akuntansi C. Di sini final saya itu pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang dimana itu terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, PT Famila memiliki 70% kepemilikan dari PT Novita. Pada tanggal 31 Desember 2007, PT Novita membayar PT Famila sebesar 40 juta rupiah untuk truk yang sebelumnya dibeli PT Famila seharga 45 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2003. Truk tersebut mempunyai umur 15 tahun dari tanggal 1 Januari 2003 dan tanpa nilai sisa. Kedua perusahaan menyusutkan. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Pertanyaannya itu, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Dan keduanya, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Ini mana itu? Jurnal eliminasi untuk transfer aset disusun, yang dimana itu ini termasuk dalam golongan penjualan downstream. Pertama itu kita hitung penjualan berapa penyusutannya, itu penjualan penyusutan pada tahun per tahunnya itu 45 juta dibagi 15 tahun, yaitu senilai 3 juta. 45 juta ini didapatkan pada bagian sini, yaitu dibeli ada PT Famila seharga 45 juta rupiah. Kemudian 15 tahun ini didapatkan pada soal ya, 15 tahun di sini mengkasihnya 3 juta. Kemudian akumulasi penyusutan itu 3 juta kita kalikan dengan 5 tahun, itu sehingga kita dapatkan 15 juta rupiah. 5 tahun ini kita didapatkan itu dari tahun 2003 sampai tahun 2007, itu sebanyak 5 tahun, yaitu 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007, itu sebanyak 5 tahun. Kemudian nilai bukunya itu 45. Cara mencarinya itu 45 juta. 45 juta ini kita dapatkan pada pada yang dibeli oleh PT Famila seharga 45 juta. Kita kurangkan 15 ini adalah akumulasi penyusutan, di sini kita dapatkan itu hasilnya itu 30 juta rupiah. Nah, pertanyaan pertama itu, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Dimana itu kita mencatat dulu, dimana itu PT Induk mencatat kendaraan dari PT Anak secara tunai. Itu jurnalnya itu kas senilai 40 juta rupiah, akumulasi penyusutan 15 juta rupiah, pada truk 45 juta, keuntungan 10 juta. 40 juta ini didapatkan pada bagian sini. Itu membayar PT Famila 40 juta. Kemudian akumulasi penyusutan 15, di sini
didapatkan pada bagian sini. Pada bagian sini 15 juta, terus 45 juta sama tadi 45 juta di sini dapatkan pada bagian sini, itu dibeli pada PT Famila seharga 45 juta. Kemudian 10 juta ini didapatkan pada bagian sini. Pada bagian itu 40 juta dikurangkan 30 juta. Kemudian itu keuntungannya adalah 10 juta. Kemudian catatan kedua itu mencatat pembelian truk. Jurnal yang kedua itu mencatat pembelian truk, yaitu seharga mana itu jurnalnya itu truk 45 juta pada kas 45 juta. Yang dimana itu didapatkan 45 juta yang di sini, di bagian sini dapatkan 45 juta. Kemudian jurnal eliminasinya yaitu truk seharga 5 juta, keuntungan 10 juta pada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini didapatkan dari di sini ya. Pada bagian sini 15 juta. Kemudian keuntungan ini kita dapatkan pada bagian sini, sudah dihitung pada bagian sini 10 juta. Kemudian terus ini 5 juta sisanya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Yang mana itu kita catat dulu, truk itu keuntungannya itu 10 juta. Keuntungan yang berada di sini tadi 10 juta. Truk 10 juta, keuntungan 10 juta. Kemudian kita hitung berapa sih penyusutan per tahunnya. Yang pertama penyusutan itu 40 juta. 40 juta itu kita dapatkan dari sini 40 juta. 40 juta didapatkan pada bagian sini, itu PT membayar PT Famila yang di sini 40 juta. Kemudian dibagi 10 tahun. 10 tahun ini didapatkan dari karena sudah berjalan 5 tahun. Sedangkan di soal itu ada 15 tahun di sini. Umurnya itu 15 tahun, sedangkan dia sendiri truk itu sudah berjalan selama 5 tahun. Jadi kita kurangkan 15 tahun kurang 5 tahun, yaitu sebesar 10 tahun. Hasilnya yaitu 4 juta. Kemudian akumulasi penyusutan 4 juta. Nilai bukunya itu sama tadi 40 juta kurang 4 juta itu 36 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasinya itu kita mengeliminasi yang pada bagian ini. Sehingga itu eliminasi itu saldo laba senilai 10 juta, truk senilai 10 juta pada truk 10 juta. Kemudian soal yang kedua. PT Norma membeli 90% saham berhak suara PT Olex pada tahun 2010 selama tahun 2014. PT Norma membeli 40.000 keranjang buah dengan harga 24 per unit dan menjual 25 unit ke PT Olex dengan harga 30.000 per unit. PT Olex menjual semua barang dagang tersebut ke retail sebelum tanggal 31 Desember 2014 dengan harga 45 per unit. Kedua perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual. Yang diminta itu pertanyaannya itu buatlah jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian persediaan dan penjualan kembali ke PT Olex pada tahun 2014. Kemudian pertanyaan keduanya yaitu buatlah jurnal yang dicatat PT Olex untuk pembelian persediaan dan penjualan kembali ke retail pada tahun 2014.
Kemudian pertanyaan ketiganya itu, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 untuk menghilangkan semua pengaruh penjualan antar perusahaan. Jawaban saya itu yang pertama, kita kerja jurnal yang dicetak oleh PT Norma. Yang dimana itu jurnal yang pertama itu persediaan senilai 960 juta rupiah pada kas atau tanggal 960 juta. 960 juta itu kita dapatkan pada 40.000 kali 24.000, maka dihasilkan adalah 960. Kemudian jurnal yang kedua dicetak oleh PT Norma, yaitu kas atau piutang dagang senilai 750 juta rupiah pada penjualan senilai 750 ini 750 juta ini didapatkan dari 25.000, kita kalikan dengan 30 dikalikan dengan 30.000. Kemudian jurnal yang ketiga adalah beban pokok penjualan senilai 600 juta rupiah pada persediaan, yang dimana itu kita dapatkan itu 24.000, kita kalikan dengan 25, itu senilai dengan ya betul 25.000. Kemudian pertanyaan keduanya yaitu, buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Olex, yang dimana itu jurnal yang pertama adalah persediaan pada kas. Hal ini diperoleh dari perhitungan 25.000 kali dengan 30.000 ya, 30.000. Kemudian jurnal yang kedua adalah kas senilai 1.125 juta pada penjualan 1.125 juta. Hal ini didapatkan dari 25 juta, kita kalikan dengan 45 juta. Maksud saya 25.000 kali 25.000 kali 45 juta, 45.000. Kemudian beban pokok kemudian jurnal yang dicatat oleh PT Olex yang ketiga yaitu beban pokok penjualan pada persediaan, yang dimana itu didapatkan pada 24 kali 25.000. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan untuk misalkan yaitu jurnal itu penjualan senilai 750 juta pada beban pokok penjualan 750 juta. Caranya yaitu sama ya, seperti ini di atas, 24.000 dikali dengan 25.000. Mungkin hanya itu penjelasan terkait dengan penjelasan jawaban nomor 1 dan 2. Selanjutnya saya beralih kepada Microsoft Excel, Microsoft Word untuk memudahkan saya untuk mengerjakan. Mungkin cukup sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan
menjelaskan jawaban dari pertanyaan ketiga, yang dimana pertanyaannya itu PT Purwaka membeli 60% kepemilikan di PT Tiara pada tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan nilai bukunya pada tanggal tersebut. PT Purwaka menjual obligasi dengan nilai nominal 80 juta, tingkat bunga 8% dan jatuh tempo dalam jangka 5 tahun langsung ke PT Tiara senilai 82 juta. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan langsung ke setiap tanggal 31 Desember. PT Purwaka menggunakan metode ekuitas dasar dalam akuntansi kepemilikan di PT Tiara. Pada tanggal 31 Desember 2002, neraca saldo untuk kedua perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini neraca saldonya. Yang diminta pertanyaannya itu terdapat 5, yaitu buatlah jurnal untuk tahun 2002 pada pembukaan PT Purwaka sehubungan dengan investasi PT Tiara. Yang kedua adalah buatlah jurnal untuk tahun 2002 pada pembukaan Purwaka sehubungan dengan utang obligasi. Pertanyaan ketiga, buatlah jurnal untuk tahun 2002 pada pembukaan. Kemudian yang keempat adalah jurnal eliminasinya. Yang kelima adalah kita membuat kertas konsolidasi. Nah, yang pertama itu pertanyaan pertama itu jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka, yaitu jurnal yang pertama itu kas, dimana itu kita melakukan pencatatan dividen dari PT Tiara, yang dimana itu jurnalnya kas senilai 6 juta pada investasi pada PT Tiara senilai 6 juta. 6 juta ini didapatkan dari 10 juta kali 0,60. Kemudian jurnal yang kedua adalah investasi pada PT Tiara, yaitu pencatatannya ini kita catat pada pendapatan dengan metode ekuitas, yang dimana jurnalnya itu investasi pada PT Tiara senilai 18 juta rupiah, pendapatan dari PT Tiara pada pendapatan dari PT Tiara senilai 18 juta rupiah. Kemudian ini didapatkan dari 18 juta itu didapatkan dari 30 juta kali 0,60, atau bisa juga langsung 6%, tapi sebenarnya sama sih. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kita disuruh membuat jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka sesuai dengan utang obligasi. Yang dimana itu pencatatannya itu pembayaran atas bunga, yang dimana itu jurnalnya beban bunga senilai 6 juta, utang premi senilai dengan 400.000, kas pada 6.400.000. Hal ini 400.000 didapatkan, yaitu 400.000 didapatkan dari 82 juta dikurangkan dengan 80 juta dibagi dengan bersama. Nah, 6 juta ini dapat kepada kas ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Tiara sehubungan dengan investasi obligasi, yang dimana itu jurnalnya itu kas senilai 6.400.000 pada pendapatan bunga 6 juta dan investasi obligasi pada PT Purwaka senilai 400 juta rupiah. Kemudian pertanyaan keempat itu buat jurnal eliminasi jurnal eliminasinya. Eliminasi yang pertama itu kita mengeliminasi pendapatan dari PT Tiara, yang dimana itu pendapatannya yaitu pendapatan dari PT Tiara senilai 18 juta pada dividen diumumkan senilai 6 juta dan investasi pada PT Tiara senilai 12 juta. Dan eliminasi yang kedua itu kita mengeliminasi kepemilikan non pengendali.
di mana itu pendapatan untuk kepemilikan dan pengenalan senilai 12 juta, dividen diumumkan senilai dividen diumumkan senilai 4 juta, dan kepemilikan dan pengendalian senilai 8 juta. 12 juta ini kita dapatkan pada 30 juta dikali 0,40 atau 0,4. Kemudian jurnal eliminasi yang ketiga, itu kita mengeliminasi saldo investasi awal, yang dimana itu saham biasa PT Tiara senilai 100 juta, saldo laba senilai pada 1 Januari senilai 50 juta, pada investasi pada PT Tiara senilai 90 juta, dan kepemilikan dan pengenalan senilai 60 juta. Kemudian jurnal eliminasi yang keempat, yaitu kita mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, di mana itu jumlahnya itu utang obligasi senilai 80 juta, premi utang obligasi senilai 1.200.000, pendapat tabungan 6 juta, pada investasi obligasi PT Purwakarta 81 yaitu 200, beban bunga senilai 6 juta. Ini 1.200.000 kita dapatkan dari 82 juta, kita kurangkan yang 80 baru 3, kita kalikan dengan 3/5. Kemudian 81 juta ya, 200 kita dapatkan pada 82 juta kurang 800.000 rupiah. Kemudian kita masuk pertanyaan 5, yaitu kertas konsolidasinya, yang dimana itu yang neraca saldonya itu kita masukkan di sini, kita gabungkan dengan kertas kita gabungkan dalam kertas konsolidasi. Nah, di sini kita kita masukkan nih jurnal eliminasi yang kita buat pada pertanyaan yang keempat. Nah, di sini saya sudah menandai berapa sih di bagian mana, misalnya yang ini 4, nomor 4 ini berarti jurnal eliminasi yang keempat, yaitu pendapatan bunganya. Ini ya, berarti yang keempat berarti pendapatan bunga begini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai semua yang di jurnal eliminasi. Kemudian kita selesai itu mengerjakan jurnal eliminasi, kita hitung nih di sini 200 juta pada 114 juta, hasilnya itu begini 314. Pendapatan bunga itu 6 juta kita sudah eliminasi, artinya kita hapus, berarti 0 dinolkan nih. Pendapatan dari PT Tiara juga kita sudah nolkan, sudah eliminasi, maka sudah 0. Kemudian ini hasilnya, pada bagian ini juga hasilnya harga pokok penjualan senilai 160, beban operasi yang pada bagian ini kita hitung nih di sini, terus kita jumlahkan dari 314 maka kita dapatkan begini. Ini juga kita hitungkan hasilnya ini 60. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian pada saldo di sini juga misalnya kan di sini kita sudah pada bagian ini kita mengeliminasi pada bagian ini, pada bagiannya PT Tiara. Nah, sedangkan di sini masih ada sisanya, berarti kita tetap tuliskan di kertas kerja konsolidasi itu senilai 230. Kemudian pendapatan dari atas ini hitungnya ya. Nah, di sini merupakan kita jumlahkan nih. Oke, hasilnya yang pada bagian di sini, untuk kita di sini jumlahkan pada bagian atas. Kemudian sama seperti ini kita hitung 80 ini tambah ini, hasilnya ini. Kemudian begitu seterusnya ya.
Nah, selesai kita mengerjakan, kita jumlahkan nih berapa hasilnya. Nah, pada bagian sini. Nah, kita jumlahkan ini kita pindahkan. Ini merupakan perpindahan dari sini, merupakan perpindahan dari sini ya. Ini juga perpindahannya di sini. Kita pindahkan nih ke bawah. Sini. Nah, samakan. Samakan. Sama. Sini. Kita samakan. Sama. Bukan samakan sih, tapi kita pindahkan saja. Nah, yang di sini pada bagian ini kita hitung nih dari atas berapa nilainya. Jika ini pada bagian sini itu sudah balance, berarti perhitungan kita mungkin bisa benar. Mungkin hanya itu penjelasan terkait yang penjelasan saya yang pertanyaan dari ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sebenarnya saya benar tahu betul bahwasanya saya menjelaskan kurang detail karena saya memberi waktu untuk mengurangi juga waktu dan memberi waktu. Mungkin hanya ini saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya berterima kasih kepada Ibu yang telah membimbing kami selama perkuliahan pada mata kuliah akuntansi keuangan dan manajemen. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.